Action. Oke, sahabat bola mania dimanapun Anda berada, salam olahraga. Berjumpa lagi bersama saya Mister Cool, memprediksi bola dengan kartu remi. Oke guys, apa kabar semuanya sahabat bola mania dimanapun Anda berada, salam olahraga. Guys, jadi tema kali ini guys yang saya angkat, saya ingin menakar 4 tim yang masuk ke semifinal dan siapa yang berpeluang ke final. Oke guys, jadi ada penjelasan penting yang saya ingin sampaikan guys dari keempat tim yang kita prediksi yang masuk final melalui prediksi kartu poker remi emas. Yes, special edition guys, karena kartu remi emas ini jarang sekali saya keluarkan guys. Oke guys, jadi guys, sedikit penjelasan guys, saya jelaskan sebelum kita prediksi siapa yang fantas ataupun yang layak ataupun yang bisa masuk final dari 4 tim ini guys. Oke guys, kita bahas satu persatu tentang kekuatan tim yang berlaga di semifinal ini guys. Kita bahas tim yang pertama, kita bahas dari tim unggulan keempat. Jadi guys, kenapa saya taruh Denmark di sini, Spanyol di sini, Italia di sini, Inggris di sini? Karena guys, Denmark ini dianggap yang paling lemah di antara 4 yang tim yang masuk semifinal. Tim Dynamit Denmark dianggap paling lemah. Nah, jadi memang di pasaran outright itu tim Denmark ini harganya tinggi, ya kan? Dan ibaratnya nomor 4 posisinya. Nah, baru nomor 3-nya Spanyol, nomor 2-nya Italia, baru nomor 1-nya The Three Lions Inggris. Saya tidak mengada-ngada, memang pasarannya memang seperti itu guys, ya guys. Nah, jadi guys, kenapa saya ingin membahas supaya kita tahu guys, nah, mau ibaratnya yang hobi taruh, mau bertaruh di mana nantinya. Nah, sebelum kita memprediksi poker tentang prediksi Italia lawan Spanyol ataupun Denmark lawan Inggris, kita menakar dulu guys di sini, menakar 4 kekuatan ini guys. Nah, 4 tim kekuatannya kan. Dari segi kekuatan, so pasti Anda tahu kekuatan The Three Lions Inggris lebih besar karena dia dari skuad mahal dia. Nanti saya jelaskan ya di bawah di transkrip kenapa dia dibilang skuad mahal, ya kan. Nah, di situ juga The Three Lions ini memang lagi kencang-kencangnya, apalagi dia sudah membantai Ukraina kemarin ya guys. Tapi kita bahas dari Denmark aja dulu guys, supaya nggak rancu guys ya. Kalau langkah-langkah kayak gini ujungnya guys bingung. Ini Inggris, Denmark, Inggris, Italia lagi Spanyol kan bingung. Nah, jadi kita bahas dari nomor 4 dulu guys. Tim Dynamit Denmark. Ntar guys, ini menurut pengetahuan saya guys ya. Bisa cari referensi sendiri mungkin untuk tambahan kekuatan Denmark di mana ya. Tim Dynamit Denmark ini, mereka ini di Euro kali ini guys mendapatkan suatu musibah kalau dibilang ya guys, karena pemain Denmark yaitu Christian Eriksen itu tiba-tiba di pertandingan Finlandia itu mengalami serangan jantung guys. Nah, jadi di situ tiba-tiba permainan terhenti sedikit dan ujungnya hasilnya mengecewakan guys ya, karena mereka kalah 0-1 dari Finlandia. Nah, di situ saya lihat kayaknya memang Finlandia dapat kayak keberuntungan di situ, karena bukannya Denmark nggak bisa melawan Finlandia ataupun menang melawan Finlandia, hanya karena tekanan
temannya Christian Eriksen mengalami serangan jantung, mereka down guys. Jadi permainan Finlandia melawan Denmark itu sudah tidak konsentrasi lagi. Pemain Denmark sudah tidak konsentrasi lagi guys. Wajar dia kalah. Tuh, pertandingan pertama Denmark guys. Yang kedua, pertandingan melawan Belgia itu memang saya lihat penampilan Denmark itu bagus sekali guys. Apalagi dia unggul duluan ya guys, baru dibalas dengan Belgia ya 2 kali, menyebabkan dia kalah guys. Tapi di situ kalau guys lihat itu penguasaan bola Denmark itu guys, dan juga Denmark bagus sekali mainnya lawan Finlandia. Dan memang itulah namanya takdir guys. Nah, kenapa saya bilang begitu? Jikalau Denmark melawan Belgia kemarin bisa menang Denmark istilahnya, otomatis bisa jadi poin mereka sama dengan Belgia guys. Bisa jadi dia yang juara grup, bisa jadi dia langsung ketemu dengan Italia. Nah, itu seperti skenario keajaiban buat tim dinamit Denmark. Nah, itu kunci Denmark guys. Makanya saya lihat poin 3 hanya kemenangan sekali, dia bisa menjadi runner up. Itu luar biasa sekali guys. Nah, itu guys ya. Itu kode pertama di penyisian untuk Denmark. Lanjut dia dipertemukan dengan Wales. Saya juga yakin dia bisa menghajar Wales ya, dan masuk lagi ke sini ke pertandingan dia di perempat final dan ketemu Republik Ceko. Saya juga yakin bisa dihadapinya. Dan sedikit guys harus tahu bahwa Denmark ini sudah pernah juara guys di tahun 1992 dengan status undangan guys. Jangan salah, dia tidak lolos kualifikasi di 92 itu. Itulah namanya di berita tentang Denmark ini, juara mereka itu suatu anugerah guys. Nah, karena kemarin itu dia pengganti dari tim negara Yugoslavia. Jadi dia jatuhnya ganti Yugoslavia karena negara Yugoslavia itu mengalami sedikit kekacauan atau ada kayak peperangan atau inflasi pajak atau apa. Yang pasti Denmark lah penggantinya guys. Dan tidak disangka-sangka dia pengganti Yugoslavia, tamu, dia pula yang juara guys. Tim Denmark pula yang juara di bawah kipernya pada waktu itu bapaknya Kasper Schmeichel, yaitu Peter Schmeichel. Nah, di situ guys sekilas tentang Denmark. Dan memang keajaiban sekali Denmark bisa sampai ke babak semifinal. Nah, menakar kekuatan Denmark, kalau saya lihat rata-rata pemainnya untuk Euro kali ini guys, kayaknya mumpuni juga guys. Nah, maka dia ketemu Inggris ini, kita tidak tahu nanti prediksi poker mengunggulkan siapa. Yang pasti kalau dari pribadi saya guys, ini sangat ketat sekali nanti permainan melawan Inggris guys. Bukan tidak mungkin Denmark bisa menyingkirkan Inggris. Nah, jadi peluang Denmark untuk masuk ke final itu ada guys. Nanti kita kasih tahu guys ya. Yang pasti kita lanjut dulu bahas ke tim menakar Spanyol. Nah, itu tadi sudah kita takar tentang perjalanan Denmark menuju semifinal, ya kan? Yang kedua tim Spanyol. Spanyol ini guys yang sangat-sangat juga diunggulkan untuk menjuarai Euro kali ini. Walaupun pemain Madrid kalau nggak salah tidak ada yang diikutkannya ya, termasuk Sergio Ramos, ada banyak-banyak pemain Spanyol yang hebat-hebat tidak diikutin oleh Luis Enrique, pelatih Spanyol, nah, kan? Tapi saya lihat dari penyisian sekuat muda dia, kan rata-rata pemain muda itu di dalam Spanyol itu guys, termasuk cerdik juga dalam permainan, mereka juga hebat juga guys, tidak kalah dengan senior-senior mereka sebelumnya. Dan informasi paling penting di dalam skuad Spanyol ini guys, dia ini bertua juga guys. Kenapa saya bilang begitu? Guys bisa lihat tahun 2012 itu dia juara Euro. Dan setelah saya perhatikan kayak ada sedikit keanehan di tahun ini guys. Kenapa? Kenapa saya bisa kaitkan Spanyol ini termasuk kandidat kuat juga? Selain skuad dia muda, walaupun kalau dibandingkan kekuatan dengan Denmark, kalau saya bilang masih hebat Denmark guys. Pemain Denmark senior semua. Sedangkan pemain Spanyol ini rata-rata pemain muda guys. Masih kalau dalam skill, kalau saya pribadi guys lebih unggul Denmark.
Tapi kenapa saya posisikan dia peringkat ketiga di sini? Karena saya lihat kayak ada kode di tahun ini, guys. Kenapa saya bilang begitu? Guys, kita kilas balik ke belakang dulu, guys ya. 2012 itu Spanyol juara. Dia ketemu Italia dan bakal bertemu lagi di semifinal ini, ya kan? Dan kenapa 2012 sangat erat kaitannya dengan 2021? Karena final Liga Champions, Liga antar klub Eropa, itu yang juaranya Chelsea, guys. Chelsea juara di situ, guys, mengalahkan Manchester City. Nah, kita ngambil di Chelsea-nya, guys. Chelsea ini juara tahun 2012 Liga Champions dan terulang lagi di 2021. Seperti kayak dibalik aja, guys. 12 dibalik jadi 21. Nah, disitulah saya sempat berpikir, jangan-jangan ini kejadian seperti Chelsea. Bisa-bisa Spanyol yang juara. So what? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Jika memang itu benar terjadi, so pasti bisa dikaitkan ke pertandingan Liga Champions Chelsea juaranya, yang notabene menjuarai juga di 2012. Seperti kode alam, guys. Kalau guys sering tahu kode alam itu apa, nah seperti itulah, guys. Nah, kalau dari segi kekuatan, Spanyol masih jauh, guys. Di antara 4 tim yang masuk, menakar kekuatannya Spanyol masih jauh di bawah Denmark, di bawah Italia, dan di bawah Inggris. Tapi balik lagi ke tua 2012 kejadian Chelsea menjuarai di 2021 Champion, kayaknya bisa terjadi di Spanyol. Itu, guys. Yang ketiga kita bahas tentang Italia. Menakar kekuatan Italia, rata-rata permainan dia dari awal penyisian sampai masuk ke semifinal, dia tidak pernah kalah, guys ya. Dan juga kategorinya tidak pernah seri, guys ya. Kalaupun seri lawan Austria kan ujungnya menang, jatuhnya dia tidak pernah kalah, ya kan. Tidak seri juga tidak jatuhnya, karena habis seri langsung menang dia, kan. Nah, selain itu Italia ini identik dengan Dewi Fortunanya. Nah, kenapa bisa Italia menjuarai menjuarai Euro tahun ini? Karena Dewi Fortunanya bermain sekali, guys. Nah, Italia ini, guys, seperti Juventus, guys. Nah, kayak ada semacam keberuntungan, guys. Kalau Italia ini kadang dibantu wasit atau dikasih hadiah penalti, blundernya, divingnya banyak sekali ini. Sangat sulit sekali kalau saya menakar Italia ini. Yang pasti kalau dari segi pemain, Italia lumayan, guys. Hebat-hebat juga pemainnya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Inggris, masih hebat Inggris, guys. Tapi dibandingkan Denmark sama Spanyol, masih unggul Italia. Nah, itu, guys ya. Dan juga Italia ini sekuatnya di bawah acuan Roberto Mancini ini memang lagi semangat-semangatnya untuk memperoleh juara Euro ini. Tapi, guys, pengalaman Roberto Mancini, pelatih Italia, sangat minim sekali, guys, untuk di kompetisi sebesar ini. Kalau saya bilang, so what, Italia belum lah, ya kan, untuk menjuarai Euro kayaknya belum lah Italia dengan skuad yang dibawanya sekarang. Apalagi dia sedikit keberuntungan mendapatkan kemenangan lawan Austria kemarin, ya kan, karena gol Austria yang seharusnya tidak sah karena bantuan Dewi Fortuna itu, guys. Itu, guys, tentang Italia ini, guys. Jadi kalau rasa saya keadilan akan terjadi, guys, ya kan. Walaupun sering dibantu Dewi Fortuna juga nggak mungkin mau bantu sampai akhir, ya kan. Pasti Dewi Fortuna juga apakah layak dibantu terus, ya kan. Hanya saja pendukung Italia kan banyak, guys. Setidaknya untuk menghibur pendukung Italia, ya Italia dimasukkan lah, guys, ke semifinal. Nah, sementara permainan Italia kalau dibilang, nah, so what? Seperti ya, tahu sendiri lah, guys. Oke, guys. Kita bahas dari Inggris lagi, guys. Unggulan pertama, guys. Kenapa Inggris sangat siap dalam menjuarai Euro tahun ini, guys? Di samping dia tidak pernah menjuarai Euro, di situ juga skuad dia paling mahal, guys. Skuad dia kalau nggak salah sekitar 18 triliun lebih, ya kan, harga skuad dia ini. Jadi pemain-pemain dia memang pemain mahal semua dan memang sudah nyatu padu semua permainannya.
dan memang paling siap untuk juara Euro tahun ini. So what, hanya keberuntungan saja. Jikalau memang bukan dia, ya berarti bukan nasib dia untuk menjuarai tahun ini. Tapi masih kuat dugaan saya kayaknya bisa dia, ya kan? Dan juga produktivitas Harry Kane untuk mengejar sepatu emas sangat besar sekali. Jadi kemungkinan dia akan menambah pundi-pundi dia jikalau bertemu Denmark nanti. Tapi hasil di lapangan kita tidak tahu, guys. Yang pasti, guys, peluang Inggris untuk menjuarai dari 100% yang kita rangkum, kita bagi, guys, ya. Dari 100%, ini pembagiannya tipis, guys. Yang pasti 55% milik Inggris, sisanya milik 25% milik Itali, baru 55-25 jadi 80, 15% milik Spanyol, 5% lah milik Denmark. Nah, itulah kalau menurut peta kekuatan yang menjuarai, guys. Besar sekali harapan untuk Inggris membawa Euro itu, Piala Euro itu ke Wembley, ke tanahnya Ratu Elizabeth, ya kan? Nah, oke, guys, sekarang kita ingin memprediksikan melalui kartu emas siapa kira-kira yang bakal dua tim teratas kartunya yang bertemu di final. Nah, jikalau dua tim teratas yang mendapatkan misalnya antara ini yang mendapatkan kartu tinggi yang pertama, poker, ini yang kedua, so pasti berarti yang paling tinggi di sini dapat, dan ini yang paling tingginya siapa, itulah yang masuk final. Gitu, guys, permainannya, guys. Oke, guys. Oke, kita kocok dulu kartu mereka, guys, ya, melalui kartu remi emas. Kartu remi emas ini jarang sekali saya gunakan, guys. Tapi memang pertandingan penting saya gunakan, guys. Oke, guys. Sudah kita kocok, guys, ya. Kita kocok dulu kartu unggulan ke-4, guys. Denmark, ya. Denmark. Dua kartu, guys, ya. Lalu Spanyol. Baru Italia. Oke, guys. Baru Inggris. Baru kartu 4 di kartu 5 di meja, guys, ya. Siapa yang layak ke final, ya? Tim mana yang layak ke final Euro 2020 yang diselenggarakan 2021. Oke, guys, kita buka kartu pertama, guys, ya. 5. Kartu kedua, wah, as muncul. Kartu ketiga, ya, ini kembarnya sekop ini semua. Kartu keempat tutup, kartu kelima tutup. Oke, guys, sudah jelas semua, guys, ya. Oke. Aduh, merokok dulu, guys. Haus juga, guys. Bentar, guys, ya, minum dulu, guys, air putih. Aduh. Seru sekali ini, guys.
Bagaimana? Kita buka dulu kartu dari yang terakhir apa yang pertama apa yang mana ini guys? Ya udah kita buat aja dari yang pertama aja dulu guys, dari Inggris aja dulu. Kita angkat kartu dari The Three Lion Inggris. Inggris, apakah mampu masuk final dengan mendapatkan kartu 2 dari tinggi ataupun nomor 1 dari tinggi? Oke? Inggris. 2 guys. Ada kemungkinan strike guys. 1, 2, 3. Jikalau ada 4 di meja ataupun milik kartu Inggris. Bagaimana dengan kartu Italia? Itali, julukannya si biru katanya, dan Gli Azzurri. Tim nasional juga ini julukannya Lazionali rupanya. Inggris, aduh, salah sebut guys. Itali. Inggris ini dari Itali guys. Sorry guys ya. Nah, pasti tetap milik Itali. Bahaya guys. Dapat 6 dia guys. 6-nya sama. Waduh, bahaya juga Inggris nih. Oh, Inggris lagi, Itali guys. Sorry. Fans Itali, mohon maaf. Sorry, penyebutan Itali selalu saya ingat ke Inggris. Bingung juga saya. Oke. Spanyol, La Furia Roja. Kemarahan orang Spanyol. La Furia Roja, Spanyol. Top 10. Belum ada yang kena Spanyol. Kalau ini berpeluang kali. Ini satu lagi Satko, bisa dia yang masuk final berarti ya. Tim Dinamit Denmark, ledakan Denmark. Nah, sorry Itali, King gitu. Ya kan? Kata Denmark itu guys. Siap. Kalau tinggi kedua sudah masuk final berarti guys, ya kan? Diadu dengan lawannya aja ya kan. Pokoknya nanti saya jelaskan guys, yang pasti kita buka aja dulu. Kartu keempat kita buka. Dulu guys, aus. Guys, biasalah guys, kerja sendirian dalam memprediksi guys, gak ada yang bantu. Makanya ada sedikit kesalahan-kesalahan kadang dalam ngobrol, dalam apa guys, itu biasa guys. Harap maklum ya guys. Ini hanya permainan-permainan yang bisa jadi perbandingan kita guys, ya kan? Hiburan, ya kan? Kita angkat kartu keempat di meja ya. Kita buka. Kartu keempat di meja. Naik ya Robe. Wah, hebat kali. Naik juga ini. Plus sama plus. Kemungkinan bisa mereka berdua ini yang final. Italia sama Denmark. Wow. What? My God. Bagaimana Inggris ini? Flash ini sudah. Gimana guys? Apakah perlu kita buka semua? Sementara ini sudah mendapatkan plus mereka berdua. Kemungkinan Spanyol sama Inggris kecil ini guys. Kacau guys. Langsung ketemu flashnya. Plus tinggi. Ya, Denmark. Oke guys, kita angkat kartu dari Denmark dulu guys, karena sudah dari Inggris tadi guys ya. Tim Dinamit Denmark. Aduh, kayaknya kamu masih final Denmark. Kalah Inggris pasti nih. Gak ada kekuatan untuk kalahkan Flash Denmark. Gak tahu lah guys. Kita angkat aja dulu. Sudah habis ini minum apa ini? Ya, nanti ya. Kita angkat tim Dinamit Denmark. Denmark 6. Ngangkat di sini dia plus yang pasti guys. Aduh, Inggris. Spanyol
Lapuria Roja, Spanyol. Pir 10, nggak ngangkat Spanyol. Italia pasti sudah bisa mengalahkan Spanyol dengan plusnya. Tidak perlu dibuka kartu kedua pun sudah masuk dia. Italia, Agli Ajuri. 5 ngangkat di sini, tapi dia ngangkat plus lah. Inggris, aduh, the Thriller, Inggris. 3, Pir 3. Nggak ada ngangkat. Kartu terakhir di meja kita buka guys ya. Kartu terakhir di meja. Eng. Jeka tidak ada berpengaruh apa-apa. Naik plus guys. Naik plus. Naik Denmark sama Italia. Berarti guys, menakar kekuatannya kayaknya yang berpeluang masuk final ini adalah Italia sama tim dinamit Denmark. Oke guys, walaupun sedikit mengecewakan guys, ya itulah hasilnya guys ya. Kita menakar melalui prediksi poker dan sedikit penjelasan dari saya di Euro kali ini guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel saya. Maaf kata jika salah dalam pengucapan kata ataupun pengocokan kartu. Thank you guys. Saya terima sarannya, baik yang netizen yang menjas atau apa, netizen mendukung, saya terima semua. Semuanya kawan, friend guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel saya. Tolong like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel saya bisa berkembang dan saya bisa memprediksi pertandingan-pertandingan menarik berikutnya. Thank you guys. Nikmati pertandingannya dan junjung sportivitas. Salam olahraga. Enjoy.